Oke guys, what's up? Hai, apa kabar Anda semua? Assalamualaikum and hi guys, bertemu kembali bersama Along Oweng. Bertemu lagi dengan aku Along Oweng dari Malaysia. Aku doakan semuanya yang mengenali diri Along Oweng sentiasa dipermudahkan segala urusan, terhindar daripada wabak COVID-19, wabak corona yang sedang merungsingkan kita ini guys. Kali ini guys, aku mau buat satu lagi reaction hasil daripada komen yang diberikan oleh kita punya brother Dedi Darwish 46. So dia ni memang rajin lah guys bagi komen guys. So antara komen yang diberikan adalah bang request reaction video ini. So aku ada chat jugalah, dia bagi tahu yang akan publish video ini dalam masa beberapa hari. So dia tanya pada jam berapa. So di sini guys aku akan beritahu aku akan publish video lebih kurang dalam 7 malam. Aku akan berusaha lah 7 ke 8 ke 9 malam macam gitu guys. So tanpa membuang masa, jom kita tonton video ini. Halo Bersubers, kalian lagi nonton ditemenin sama Arjuna nih. Urusan perut emang nggak bisa dikompromi ya, guys. tapi kebanyakan dari kalian pasti ngarepnya makan enak plus banyak dengan harga yang murah kan? Nah, berikut ini ada beberapa makanan di berbagai negara dengan harga Rp15.000. Jadi kalau kalian punya uang Rp15.000 tuh dapat apa aja ya di negara berikut ini. Sebelum lanjut videonya, bagi kalian yang belum subscribe, klik dulu tombol subscribe di bawah video ini. Mari kita bagi pengetahuan dan hal seru Jangan lupa subscribe channel ini guys, aku ada bagi ini di description aku. Rp15.000. Jangan lupa subscribe channel ini guys ya. Waduh, yang bener aja nih. Kalau di Belanda 15.000 udah dapat sarapan sepiring penuh gini guys. Bisa tahan kenyang sampai besoknya lagi sih nih. Cocok buat anak kosan. Kalau kalian ke Malaysia dan cuma bawa duit 15.000 doang, jangan sedih. Kalian bisa dapetin seporsi roti canai plus teh tarik. Kalau segini kayaknya Mimin kurang kenyang. Betul guys. Jangan kira makanan Italia semuanya mahal, karena di negara itu ternyata ada makanan supply berupa bola nasi yang digoreng dengan keju dan dijual $1 aja, alias Rp15.000 saja. Masih dapat kembalian pula. Namanya juga orang Indonesia ya, nggak mau jauh dari nasi. Pas sarapan aja nyarinya sepiring nasi uduk yang bisa ngenyangin perut pas pagi hari. Nasi uduk. Tapi kalau 15.000 tahan sampai malam makan tuh nasi. Travel, paling cuma dapat secuil aja kali ya. Karena ini harganya jutaan. Alamak. Ya kita pernah bahas makanan ini di video sebelumnya sih. Kalian cari aja. Kalau di Cina uang 15.000 bisa buat beli 2 sampai 3 bausi alias bakpao. Bukan baimpao lah ya. Tapi itu tergantung isinya ya. Isinya mau apa. Kalau isinya daging sapi, remah-remahnya juga lebih mahal pastinya. Jujur sama Mimin, kalau lagi cekak dan kepengen banget jajan, pasti kalian bakal milih nasi goreng kaki 5 ya kan? Udah murah, kenyang banget lagi ya. Surga namanya. Mana lagi kalau bukan di Indonesia? Beda dari Indonesia, kalau di Perancis uang 15.000 cuma bisa dapat sebuah roti kayak gini. By the way, nih roti bisa dimakan pakai sambal apa enggak ya? Kalau nggak pedes kan kayaknya kurang nendang gitu. Dikenal serba mahal, untungnya uang 15.000 masih ada nilainya karena kalian bisa beli sebungkus nasi kepal. Ya lumayan lah ya, daripada nggak bisa beli apa-apa. Namanya juga masih satu rumpun, nggak jauh dari Indonesia. Di Malaysia kalian bisa dapetin nasi lemak lengkap ini dengan harga 15.000 saja. Mantep banget deh nih. Apalagi sama ikan soto. Aku rasa lebih sekarang di Indonesia. Kalau di Denmark 15.000 cuma bisa dapetin sebungkus ramen instan. Wah, nggak ada nasi uduk apa di sana ya? Lagi jalan-jalan di Arab dan uang tinggal 15.000, siap-siap aja nggak bisa kenyang. Karena di sana cuma bisa dapetin 3 buah es krim dari McD. Emang es krim bisa ngenyangin apa ya? Percaya nggak? Seporsi makanan asal India ini harganya cuma Rp15.000 doang loh. Orang India sih bilang ini cuma kudapan. Kudapan dari mana? Habis makan ini sih bisa kenyang seharian, iya nggak? Apa makanan pokoknya permen? Iya, sampai malam kenyang nih. Kayaknya kota Dubai nggak cocok buat orang kere kayak kita deh. Soalnya di sana uang 15.000 cuma bisa dapat sebotol air mineral saja. Air? Kenyang enggak? Sebotol mineral saja. Mimin mau tanya, kalau harga bubur di rumah kalian berapa harganya? 15.000 mungkin udah bisa dapat semangkok bubur plus sate usus atau ati ampela. Aduh, pasti enak itu. Apalagi kasih sambal yang banyak ya. Tekor-tekor deh tuh penjual. Entah ini ngenyangin atau enggak, tapi di Kairo Mesir uang 15.000 bisa untuk beli makanan khas bernama pita dan falafel. Roti pita. Ya lumayan lah ya, daripada lumayan. Kenyang nih kalau makan. Mimin kira di Amerika tuh nggak ada yang makanan yang murah. Ternyata di sana uang 15.000 bisa buat beli sepotong pizza. Nggak termasuk minum nih. Kalau seret gimana? Sepotong pizza. Minum dari keran.
Sekilas sih mirip soto ya, tapi sebenarnya ini merupakan makanan khas Vietnam bernama po yang bisa dibeli dengan harga kurang dari 15.000. Lumayan lah ya, biar perut sama Kurang tenggorokan terasa 15.000. seger. Boleh tahan juga nih. Pasti kalian pada setuju kalau bakso termasuk makanan yang murah, apalagi kalau belinya di kaki lima. Mungkin seporsi bisa kurang dari 15.000. Suka makan bakso guys. Seger nih, pasti makan bakso sambelnya banyak. Kalian percaya nggak? Walaupun lokasinya terbilang sangat tinggi, tapi warung yang berada di puncak Lawu ini menjual nasi pecel dengan harga 15.000 saja. Udah murah, terus makannya di atas gunung lagi. Sungguh kenikmatan yang hakiki ya kan? Entah karena emang dasarnya nggak suka yang ngenyangin atau semua serba mahal, di Portugal uang 15.000 cuma bisa dapetin secangkir kecil kopi espresso. Aduh, kalau mimin sarapan beginian bisa-bisa langsung minum kopi sih ya. mendingan buat beli promah. Sebelum beranjak dari video ini, mungkin video sebelumnya juga menarik untuk dilihat nih. Saat ini penduduk dunia memang sedang was-was tentang penyebaran virus corona yang berasal dari salah satu kota di Cina. Dan ngomongin soal virus nih, rupanya nggak hanya sekarang ini saja ada wabah misterius. Berikut ini ada beberapa virus dan penyakit misterius yang menyerang satu kampung. Oh, ini virus pula. Oh, dia ada 2 video mungkin. Video ada 2 video kah habis? Biasanya virus yang menyerang tubuh manusia akan membuat penderitanya terjangkit penyakit seperti tubuh akan terasa demam, mengalami kesulitan bernapas atau semacamnya. Tapi berbeda dari virus pada umumnya, virus yang mewabah di Kazakhstan pada tahun 2014 lalu justru bisa membuat warganya tidur selama berhari-hari. Dilansir dari Liputan 6, menurut dokter, sebuah epidemi tidur misterius yang dikenal sebagai Sleepy Hollow itu disebut-sebut sebagai akibat adanya cairan berlebihan di otak yang jika dibiarkan bisa mempengaruhi perkembangan saraf otak anak-anak. Namun dokter belum bisa mengidentifikasi penyebab kondisi yang telah mempengaruhi warga di desa terpencil Kalasi, Kazakhstan Utara selama hampir 4 tahun ini. Bahkan gangguan tidur aneh itu makin parah karena sudah hampir 14% dari 600 warga di kota Kazakhstan terjangkit virus tersebut. Awalnya dokter mengesampingkan virus dan infeksi bakteri seperti meningitis sebagai penyebabnya. Para ilmuwan juga tidak dapat menemukan bahan kimia dalam tanah atau air yang mungkin menyebabkan penyakit tidur ini. Namun beberapa penduduk setempat mengklaim bahwa sebelumnya ada angin dan asap yang berasal dari tambang yang diduga sebagai penyebab penyakit tidur itu. Pakai tidur guys. Ketika terkena benda panas, hal yang wajar jika kulit dari tubuh kita akan terbakar ataupun melepuh ya. Tapi anehnya, dilansir dari Daily Mail pada tahun 2014 lalu, di Cina ada suatu wabah yang cukup misterius. Tanpa menyentuh benda panas secara langsung, tapi kenyataannya tubuh penduduk desa Yalong di Cina tiba-tiba melepuh. Bahkan seiring berjalannya waktu, luka tersebut akan membesar dan hingga akhirnya pecah. Gak hanya melepuh, gak sedikit pula warga yang mengalami penyakit ini mendapati jika tangan dan kakinya mengalami pembengkakan. Penyakit ini tak menjangkit hanya 1-2 orang saja, tapi sudah banyak warga yang menjadi korban dari penyakit aneh ini. Dalam kebanyakan kasus memang lebih banyak laki-laki yang terkena dampak, tapi ada juga beberapa perempuan yang mengalami kondisi tersebut. Awalnya pihak medis yang melihat fenomena aneh tersebut sempat bingung, namun setelah ditelusuri lebih jauh, kuat dugaan warga yang kulitnya harus melepuh itu menderita kondisi langka yang biasa disebut penyakit Kassinbeck, yang juga dikenal sebagai penyakit tulang besar. Penyakit ini biasanya disebabkan ketika tubuh kurang unsur selenium dalam air atau makanan. Meskipun beracun dalam jumlah besar, sejumlah kecil selenium sangat penting bagi manusia untuk tubuh agar berfungsi dengan baik. Sayangnya sejauh ini tidak ada obat untuk penyakit Kassinbeck, tetapi pembedahan atau terapi fisik dipercaya dapat membantu mengatasi gejala penyakit aneh ini. Pelik tapi benar guys. Sakit penyakit. Jika biasanya yang kita tahu penyakit misterius kebanyakan terjadi di luar negeri. Rupanya pada pertengahan tahun 2019 lalu sempat ada kasus penyakit misterius terjadi di Indonesia, tepatnya di Jeneponto, Sulawesi Selatan. Menurut informasi yang didapatkan dari Kompas, setidaknya ada 70 warga dusun Ngarongkong didiagnosis terjangkit penyakit misterius. Menurut Dinas Kesehatan setempat, 3 warga meninggal dunia akibat wabah tersebut. Sejumlah warga yang diserang penyakit itu memiliki gejala yang sama, yakni demam serta nyeri di badan, siku, dan juga tulang belakang. Dan yang jadi pertanyaannya, sebenarnya penyakit apa yang diderita puluhan orang di desa tersebut?
Dikutip dari Klik Dokter, melihat dari tanda atau gejala, apa yang dialami warga Jeneponto ini mirip seperti penyakit yang disebabkan oleh virus yang bisa jadi merupakan penyakit demam berdarah, chikungunya, atau flu. Di sisi lain, setelah dilakukan tes untuk tifus dan demam berdarah, namun tidak terbukti. Banyak warga yang mengaitkan kondisi penderita dengan penyakit meningitis atau radang selaput otak, meski belum melewati penelitian menyeluruh. Mengutip dari berbagai sumber, setelah dilakukan berbagai pemeriksaan terhadap warga terkena penyakit misterius, tidak ada satu orang pun penderita yang terbukti mengalami penyakit seperti Zika, chikungunya, demam berdarah, malaria, sampai kencing tikus. Namun setelah ditelusuri lebih lanjut, dikutip dari Detik, ternyata wabah yang terjadi di Jeneponto ini diduga kuat disebabkan oleh leptospirosis dan tipes. Demam tiroid atau tipes disebabkan oleh infeksi salmonella, bakteri yang menyerang usus. Bakteri ini normalnya ada dalam kotoran manusia dan menginfeksi lewat makanan yang terkontaminasi. Nah, itu tadi jumlah virus dan penyakit misterius yang menyerang satu desa. Semoga kita nggak usah ikut-ikutan terkena penyakit aneh ini ya guys. Jaga kesehatan selalu. Ya, betul. Videonya berakhir sampai di sini guys. So, sangat-sangat menarik. Jangan lupa subscribe channel YT Crash Channel ini. Aku sebenarnya first time tengok daripada channel ini. Dan aku sangat-sangat berterima kasih juga kepada kita punya brother Deddy Darwish 46. Dia bagi link ini dan aku berhasil untuk mencetuskan idea reaction pada kali ini guys. So, kesimpulan apa yang aku dapat katakan hasil daripada pengamatan yang aku lihat di video kali ini guys. Yang pertamanya adalah berkenaan Rp15.000. Oh, banyak info yang aku dapat tadi guys. Tetapi guys, di Malaysia Rp15.000 bersamaan dengan RM4.29. So aku bagi genapkan lebih kurang dalam RM4.30. RM4.30 guys, apa yang kita boleh makan kalau sarapan pagi. Betul, macam tadi yang kita nampak di video tadi, kita boleh makan roti canai. Roti canai lebih kurang dalam berharga RM1.50. Dan air teh ataupun kopi lebih kurang dalam RM2. So bertotal lebih kurang dalam RM3.50 lah. Tetapi kalau kita makan tengah hari guys, aku jadi bingung sedikit guys. Sebab makan tengah hari ya, paling murah aku pernah makan di satu nama tempat ya, mall Center Point. Nama mall itu di Sabah ni, Kota Kinabalu Sabah. Center Point, aku pernah makan nasi ayam, dia berharga RM3.50. Tetapi, kau mau beli air apa tuh guys? Yang berharga RM1.50, mungkin mineral lah. Nasi ayam dengan mineral guys. Lepas tu kalau sarapan pagi lagi, bermodalkan RM4.30, boleh beli air teh dengan nasi lemak yang berharga RM2.50. Oh, lebih lah guys. Sebab nasi lemak pun RM2.50. Kalau kau beli teh pun RM2, RM4.50. Modal kau RM4.30. So, kena cari yang nasi lemak yang berharga RM2 guys. Baru cukup. So guys, itu antara perbezaannya RM15.000 apa yang anda boleh makan di Indonesia dan di Malaysia guys. Di video tadi itu banyak aku dapat nasi pecel, nasi goreng, bakso. Wah, memang win lah. Kalau berada di Indonesia memang murah guys makanan yang aku nampak daripada hasil pengamatan video tadi guys. Dan video yang keduanya guys, yang penyakit pelik tuh guys, memang pelik lah. Pertama tuh tidur, sakit tidur. Bahaya juga tuh guys. Tidur berhari-hari pula tuh. Sangat-sangat bahaya. Pelik tapi benar. Lepas yang keduanya melecur tuh guys. Wah, yang melecur. Sakit tuh guys, melecur tuh. Lepas yang ketiganya yang berlaku di Indonesia tuh lagi pelik guys. Tapi yang pastinya yang penyakit yang ketiga yang berada di Indonesia tuh, yang di kawasan yang di dalam video tadi itu, yang itu hasil daripada pemakanan. So guys, kena jaga pemakanan juga yang berkhasiat. Dan sekarang ini guys, kita masih lagi mengalami pandemik COVID-19 nih guys. So jaga diri, patuhi SOP. Kalau macam kayak kebanyakan negara mengamalkan basuh tangan, sentiasa menggunakan topeng. So kita buat yang terbaik guys. Sebab kalau kita sudah kena guys penyakit ni guys, memang rumit lah, susah lah guys. So aku rasa sampai di sini saja reaction aku pada kali ini. Jangan lupa menonton video-video aku yang akan aku upload dan yang telah sedia ada. Aku mohon maaf sekiranya ada terkasar bahasa,
tersalah bicara, sebab ialah kita namanya manusia biasa kan guys. Oke guys, sampai di sini saja dahulu. Salam Along Oweng, sampai jumpa lagi. Bye.